Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Main di Luar Rumah. Kali ini saya ingin memberikan cuplikan film horor dengan titel Lawang Sewu, Dendamnya Kuntilanak. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like agar channel ini tetap berkembang ya. Awal kisah, beberapa remaja setelah merayakan kelulusannya, diantaranya Diska yang diperani oleh Thalita Latief, Yugo Marcel Darwin, Armen, Dinda, Naya, Onil, dan Cika. Mereka sangat kelihatan gembira ya. Seperti biasa, kalau kita udah lulus, ya bahagia. Dan biasanya membuat rencana-rencana untuk merayakannya. Tujuan keberangkatannya menuju Semarang. Tujuannya ke rumah neneknya dari salah satu remaja tersebut yang bernama Naya. Sesampainya di Semarang, kebetulan sekali rumahnya neneknya dari remaja tersebut, bangunannya masih bangunan zaman-zaman Belanda, membuat suasana agak bertambah mencekam. Di dalam rumah neneknya salah satu remaja tersebut tersimpan satu foto bangunan tua yang bernama bangunan Lawang Sewu. Bangunan tersebut adalah peninggalan dari keluarga Belanda yang bernama keluarga Van Helen. Keluarga Van Helen adalah keluarga yang tersakiti semasa hidupnya, terutama anaknya, anak perempuannya. Kembali dulu kita ke masa-masa sekolah. Ada dua remaja yang memadu kasih sampai terjadinya wik-wik. Wanita tersebut tidak termasuk di gengnya para remaja tersebut, dan dia setelah melakukan wik-wik terjadi pembuahan di dalam rahimnya. Wanita tersebut meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut menampiknya. Akhirnya bullying pun terjadi, sampai-sampai bullying tersebut sudah terlewat batas, sampai ditelanjangi, disekap di dalam gudang sekolah. Sampai berita kehamilan tersebut sampai ke telinga orang tuanya, dan orang tua wanita tersebut tidak terima dengan berita tersebut. Dan orang tuanya tersebut mengusir wanita itu, sampai-sampai wanita tersebut frustasi dan bunuh diri di gedung Lawang Sewu di dalam sumur dengan cara mengikatkan berat beban di kakinya dan terjun ke dalam sumur agar berat beban tersebut membawa tenggelam tubuh wanita tersebut. Sampai-sampai
Arwahnya menuntut balas atas ketidakadilan pada dirinya. Mitosnya, kalau wanita di dalam perutnya ada janin dan dia bunuh diri, biasanya wanita tersebut menuntut balas atas ketidakadilan. Kita kembali ke cerita para remaja yang sedang merayakan kelulusannya. Mereka berencana akan pergi ke satu klub malam. Biasanya disebutnya sih tripping. Setelah selesai dari tripping, mereka pulang dan semuanya pada mabuk kecuali satu yang lagi menyetir kendaraan. Dan mereka berhenti di salah satu gedung karena kebelat pipis. Pada saat mereka, para remaja itu datang di rumah nenek salah satu remaja tersebut, nenek tersebut berbicara, apabila datang ke gedung Lawang Sewu, ada 3 syarat yang tidak boleh dilakukan. 1. Tidak boleh kencing di gedung Lawang Sewu. 2. Tidak boleh mesum di gedung Lawang Sewu. Yang ketiga, wanita haid tidak boleh masuk ke gedung Lawang Sewu. Tetapi semua remaja tersebut melanggar semua persyaratan tersebut karena mereka ternyata mampir di gedung namanya gedung Lawang Sewu. Mulailah teror-teror penghuni gedung Lawang Sewu ke para remaja tersebut. Karena salah satu teman dari para remaja tersebut masuk ke dalam gedung Lawang Sewu, akhirnya teman-teman yang lain menyusul mencari temannya yang masuk tersebut. Sampai dari salah satu teman remaja tersebut ada yang kerasukan penghuni gedung Lawang Sewu. Pencarian pun tetap berlanjut karena temannya salah satu belum ketemu, sampai pencarian pun dibagi-bagi. Akhirnya salah satu remaja tersebut pengen kembali ke rumahnya. Akhirnya teman yang dicari-cari ketemu, tetapi naas sudah tidak bernyawa. Salah satu teman remaja tersebut sudah ada di kereta, tetapi teror tetap berlanjut. Penghuni gedung Lawang Sewu tersebut ternyata mengejar wanita yang sudah naik kereta yang rencana akan pulang. Entah kenapa
penghuni gedung Lawang Sewu tersebut mengejar wanita tersebut. Kita kembali kisah tadi bahwa wanita yang meminta pertanggungjawaban tersebut tidak diterima oleh laki-laki tersebut, dan teman laki-laki tersebut melakukan bully terhadap wanita tersebut sampai dia menjadi frustasi dan bunuh diri. Akhirnya menuntut balas. Ini salah satu teman dari laki-laki yang membuli wanita tersebut. Sampai akhirnya wanita tersebut kedapatan oleh penghuni gedung Lawang Sewu, dan salah satu teman laki-laki tersebut tewas di dalam kereta. Dengan kejadian tersebut, akhirnya polisi datang ke gedung Lawang Sewu, dan para remaja tersebut meminta pertolongan kepada polisi tersebut. Selain ke polisi, para remaja tersebut meminta pertolongan kepada nenek dari salah satu remaja tersebut. Entah apa yang dilakukan oleh nenek tersebut di depan cermin dan berdialog dengan para remaja tersebut. Sampai akhirnya si nenek tersebut mengajak para remaja ke gedung Lawang Sewu. Dan melakukan ritual seperti meminta kepada penghuni gedung Lawang Sewu agar tidak mengganggu para remaja tersebut. Mungkin ini hanya sebuah adat atau momen adat saja, tapi pada dasarnya kita tetap memohon pertolongan itu kepada Yang Maha Kuasa, pemilik segala alam dan makhluk-makhluknya. Setuju kawan-kawan? Kembali ke cerita, dari ritual tersebut bermunculanlah para penghuni gedung Lawang Sewu dengan bermacam-macam bentuk, mulai dari kuntilanak, manusia tidak berkepala, sampai keluarga Van Houten. Hasil dari ritual tersebut, akhirnya nenek dari teman remaja salah satu meninggal juga. Dan para remaja tersebut akhirnya kembali ke rumah nenek salah satu remaja tersebut. Di dalam rumah tersebut, para remaja membuat perjanjian agar tidak kembali dulu sebelum teman-temannya ketemu. Dari cerita tersebut, akhirnya si laki-laki saat ini yang kebagian diteror, laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Diteror dan terus diteror. Akhirnya sampai pun si laki-laki tersebut berlari keluar rumah, tetapi penghuni gedung Lawang Sewu mendapatkan juga, dan akhirnya laki-laki tersebut terbujur kaku dengan mata, bola matanya tidak ada. Satu persatu para remaja tersebut diteror dan diteror, sampai salah satu teman remaja tersebut seperti orang yang tidak punya akal sehat alias gila. Berlari ke dapur, ke kamar pemilik
rumah tersebut pun sudah meninggal. Dan saatnya para remaja ini yang diteror. Sampai kemanapun pemilik gedung Lawang Sewu tersebut mengejar para remaja tersebut. Akhirnya salah satu remaja tersebut mempunyai inisiatif untuk kembali ke gedung Lawang Sewu. Dan setelah mengetahui cerita dari temannya, akhirnya si remaja tersebut menutup sumur tersebut. Ternyata penghuni gedung Lawang Sewu yang meneror para remaja tersebut adalah sosok kuntilanak yang arwahnya penasaran akibat bunuh diri karena frustasi yang meminta pertanggungjawaban tidak terlaksana dan akhirnya bunuh diri. Setelah sumur itu ditutup dan akhirnya kuntilanak tersebut pun pergi, dan begitulah akhir dari cerita Lawang Sewu, dendamnya kuntilanak. Demikian kawan-kawan cuplikan film horor Gedung Lawang Sewu, Dendamnya Kuntilanak. Semoga menghibur dan bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci pintu.